Halo Sobat Saperian, kami dari kelompok 3 kelas 12A. Saya Maria Cleopatra Renata Rasrani. Saya Lydia Oktaviani Suryanti. Saya Liana Natali Kristi. Saya Angelo Mangga. Saya Claudia Frantinka Belen. Saya Kristina Satarebo. Saya Yuliani Florensa Arma. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung juga berwenang menyelesaikan sengketa. Yang kedua, lembaga negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung. Lembaga negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya adalah Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dan peraturan lembaga lainnya. Dan semua itu dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Tokoh yang mengangkat Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Yang keempat, 3 fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, kasasi. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi, yaitu memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding, untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua, interpretasi hukum. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menginterpretasikan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya. Tugas Mahkamah Agung. Yang pertama, peninjau putusan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua, interpretasi hukum. Mahkamah Agung berperan penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden atau jurisprudensi yang meningkat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Yang ketiga, konstitusional. Mahkamah Agung dapat menguji konstitusional undang-undang atau tindakan pemerintah. Jika undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengoreksinya. Baik, yang berikutnya, penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya. Yang kelima, pengawasan terhadap keadilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan independensi pengadilan. Yang keenam, pengawasan dan pengaturan profesi hukum. Di beberapa negara, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur profesi hukum, termasuk pemberian lisensi dan disiplin terhadap pengacara. Yang ketujuh, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Mahkamah Agung juga dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Lanjutkan yang keenam, yaitu wewenang Mahkamah Agung. Yang pertama, peninjauan kasasi. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya.
Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan. Dan yang kedua yaitu pengujian konstitusionalitas. Mahkamah Agung dapat menguji konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memodifikasi undang-undang atau tindakan tersebut. Yang ketiga, penetapan jurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan sebagai presiden atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan di bawahnya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam hal-hal yang serupa. Penyelesaian sengketa antar pemerintah. Mahkamah Agung dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah. Yang kelima, penyelesaian sengketa antar individu atau entitas hukum. Mahkamah Agung juga dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda. Yang keenam, pengawasan terhadap keadilan. Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta dapat mengawasi kinerja sistem peradilan secara keseluruhan. Yang ketujuh, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan. Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan contoh kasus. Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan PK 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Jubir MA Agung Yanto. Juru bicara MA, Hakim Agung Yanto, memberikan keterangan pers di media center Mahkamah Agung Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 8 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya yang ditolak adalah PK dari Sakat Natal 23. Dengan putusan yang ada, pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Ketika juru bicara MA Yanto dalam jumpa pers di Gedung MA Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024. Dengan adanya putusan ini, 7 terpidana tetap dihukum di penjara seumur hidup. Sementara Sakat Natal yang dihukum 8 tahun penjara kini sudah bebas.